Pak Dani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Bu Febri. Sebelum melakukan proses kucing saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses kucing Ibu Febri dengan kucing nanti ya. Ya. Namun sebelum Ibu Febri mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar Ibu nanti berjalan dengan baik kucingnya. Oke Pak. Nanti ya, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga sudah memiliki kompetensi inti dari kucing yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucingnya nanti. Dan juga saya mengharapkan dalam proses percakapan kucing jangan lupa untuk menerapkan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti dalam proses kucing. Oke Pak. Dan bagaimana bisa dipahami ya, Media? Insya Allah bisa Pak. Oke. Kalau begitu selanjutnya, sebelum dimulai proses kucing, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh Pak. Pertanyaannya pertama, Bu Febri, kira-kira nanti kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu Febri kembangkan dalam proses kucing nanti? Dalam proses coaching nanti Pak yang ingin saya kembangkan yaitu satu, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Pak. Oke ya. Nah, kira-kira dari bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu lebih kembangkan nantinya? Yang ingin dikembangkan secara spesifik nanti mendengarkan aktif Ya. supaya bisa menggali potensi, kemudian coachnya bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dihadapinya Pak. Iya. Jadi pertanyaan yang terakhir ini Bu Febri, kira-kira terkait indikator pencapaian dari tujuan kucing itu sendiri, nanti perkembangan yang ingin dicapai nanti seperti apa prosesnya? Yaitu menerapkan alur tirta, kemudian menggali ide-ide dari coach itu sendiri Pak, agar bisa menemukan solusi atas permasalahan yang akan ditemui. Baik, Bu Febri, semoga dari indikator yang sudah disampaikan tadi bisa dicapai dan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Sekarang Bu Febri bisa memulai percakapan dengan kucingnya. Oke? Apakah Ibu Febri siap? Insya Allah sudah siap Pak. Baik, itu saja pengamatan awal dari saya. Silakan laksanakan dengan baik intinya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Febri. Selamat siang. Siang juga Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Tapi Bu Febri, saya hari ini ada sedikit kendala dalam proses pembelajaran di dalam kelas Bu Febri. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan atau sharingkan kepada saya Bu Eni? Ini pada saat jam terakhir tadi di sekolah saya kan mengajar di kelas 8B Bu. Nah, ada anak gitu ya yang kayaknya semangat belajarnya itu menurun sekali. Karena kenapa saya katakan seperti itu, saya sudah memperhatikan anak ini dari minggu belakang Bu ya. Nah, jadi ketika saya menjelaskan, anak ini pasif, kemudian banyak diamnya, kemudian bahkan dia ini ketika di tengah-tengah pembelajaran itu sering sekali izin gitu. Oke, baik. Jadi di kelas 8B itu ada anak yang kurang semangat belajar atau pasif ya Bu? Iya Bu. Kira-kira ada berapa orang atau cuma satu orang saja Ibu yang seperti itu? Sebenarnya ada beberapa Bu ya, yang pasif atau tapi tidak sesering anak ini gitu.
Jadi yang menarik perhatian saya ini ya anak ini yang sering bolak-balik keluar, kemudian diemnya itu diem yang memang nggak ada reaksi gitu pada saat belajar. Oke, menurut Ibu Heni, apa yang menjadi penyebab menurunnya semangat belajar anak-anak di kelas sehingga dia pasif dan selalu keluar kelas pada saat jam pelajaran itu, Ibu Heni? Mungkin bosan Bu ya. Yang pertama bosan, atau mungkin ada hal-hal yang ada masalah gitu dari anaknya gitu kan. Kemudian mungkin metode-metode atau strategi bahkan atau metode yang saya terapkan di kelas itu kurang tepat dan kurang menarik buat mereka ini. Iya. Baik, Ibu Heni. Kalau boleh tahu, kira-kira menurut Ibu Heni sendiri, anak yang memiliki semangat belajar itu anak yang seperti apa? Kalau anak-anak yang memiliki semangat belajar itu kan Bu, biasanya kan dia aktif gitu kan. Ketika guru menjelaskan, dianya mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik gitu kan. Dan ketika menjelaskan juga nggak juga sering keluar masuk gitu Bu Feby, karena juga kan nanti takutnya mengganggu teman-teman yang lain juga. Oke, ya itu betul juga Bu Heni. Lalu menurut Ibu Heni, jika anak yang bersemangat dalam belajar itu dikasih level 10. Nah, kalau anak yang pasif dan selalu keluar kelas itu kira-kira mau Ibu Heni kasih nilai berapa? Kalau untuk anak yang saya sebutkan tadi Bu Feby ya, mungkin untuk saat ini saya kasih di level 4 kayaknya Bu, karena masih jauh sekali dari angka 10 gitu, karena udah berapa kali pertemuan ya sikapnya itu seperti itu gitu. Tidak berubah ya Bu ya? Belum ada perubahan. Oke, berarti rendah sekali Bu ya dengan nilai 4 tersebut ya? Iya, Bu. Nah, kalau melihat keadaan murid Ibu yang seperti itu, bagaimana cara Ibu ke depannya untuk membantu anak tersebut? Untuk membantu anak tersebut mungkin Bu ya. Yang pertama saya ingin membuat strategi pembelajaran dulu ya dari sayanya sendiri gitu kan. Yang pertama mungkin untuk pemilihan metode, kemudian juga media pembelajaran yang lebih kreatif gitu, yang disukai supaya mereka ketika saya masuk memberikan materi dianya senang, semangat gitu Bu ya, sehingga mereka tuh kerasan di dalam Tidak kelas. merasa bosan ya Bu Benar, ya? benar Bu. Oke. Jadi menurut Ibu, apa yang bisa membuat mereka atau murid tersebut bersemangat dan aktif dalam menghadapi rencana yang akan Ibu buat itu? Yang pertama untuk melengkapi rencana tadi Bu, saya yang pertama akan mencoba untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sana saya ingin membagi kelompok Bu di kelas itu. Mungkin kalau saya bilang itu mungkin dua kelompok dulu. Okay. Yang pertama itu anak yang gaya belajarnya audio, kemudian yang kedua itu yang visual. Ya. Tidak menggunakan yang kinestetik ya? Tidak. Jadi mungkin juga sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu saya ingin melakukan tes diagnostik Bu. Jadi biar saya juga tahu dan tidak salah lagi gitu menempatkan anak-anak gitu. Oke Bu Heni. Sekarang kalau menurut Ibu Heni seperti itu, rencana apa yang ingin Ibu buat dan Ibu pakai di kelas untuk mewujudkan keinginan untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak tersebut Bu Heni? Ya itu tadi kan dengan metode yang kreatif atau media yang juga yang kreatif tepat gitu, supaya dengan anak-anaknya bisa menerima sesuai dengan gaya belajarnya itu sendiri Bu Feby. Jadi anak-anak memang pembelajaran yang kita buat itu yang memang sesuai dengan minatnya dan berpihak kepada mereka itu sendiri. Oke Bu Heni. Kira-kira kapan Ibu Heni akan menjalankan rencana tersebut Bu Heni? Mungkin saya akan melaksanakannya itu di hari Rabu depan Bu Feby, karena saya ada jam mengajar itu di hari
Rabu depan. Rabu depan, oke. Jadi kalau begitu Bu Heni, saya doakan Ibu bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang Ibu inginkan, dan saya harap minggu depan kita bisa rencanakan lagi pertemuan selanjutnya untuk ngobrol lagi, sharing lagi tentang masalah yang dihadapi Bu Heni. Saya ingin mendengarkan hasil dari upaya yang Ibu Heni lakukan selanjutnya ya Bu Heni ya. Terima kasih Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan ini Bu Heni, menurut Ibu apa sih yang dirasakan dalam proses coaching yang kita lakukan hari ini Bu Heni? Baik Bu Pedi, tadi saya sudah mendengar atau melihat sendiri proses kucing Ibu Pedi dengan kucing ya. Iya. Nah, ada beberapa catatan, namun belum saya akan sampaikan sekarang. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Boleh Pak Dani. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan kucing, dan juga hal apa yang jadi indikator ketercapaian dari proses kucing itu tadi? Oke Pak Dani, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke ya, baik sekali Ibu ya. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan sesuai dengan ada yang saya catat Bu ya. Iya. Catatan saya ini, Ibu sudah melakukan prinsip kucing ya. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif di situ, kemudian Ibu mampu memaksimalkan potensi sehingga kucingnya itu mampu melakukan ide-ide kreatifnya Bu ya. Oke. Nah, yang paling penting Ibu ya, pada catatan saya ini bahwa pada saat kucing tadi Ibu sudah menerapkan alur tirta ya. Pertama ada tujuan di sana, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana, dan juga ada tanggung jawab dari kucingnya sendiri ya. Kemudian secara keseluruhan menurut saya Ibu sudah melakukan proses kucing dengan sangat baik. Nah ini untuk terakhirnya ya, setelah ini kira-kira dari yang setelah dilakukan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan yaitu Pak Dani, kompetensi yaitu present atau kehadiran penuh ya Pak Dani ya. Oke ya, baik sekali Ibu ya. Jadi nanti Ibu akan lebih meningkatkan presennya Bu ya, Iya, saat iya. kucing berikutnya Bu ya. Iya. Kemudian nanti semoga nanti Ibu bisa segera memaksimalkannya Bu, memaksimalkan diri Ibu sendiri, terutama dalam hal kehadiran penuh tadi Bu ya. Kemudian semoga proses ini bisa bermanfaat Bu. Jadi kita mendapatkan pengalaman yang baik untuk kedepannya, dan Ibu juga bisa memecahkan masalahnya. Semoga kita tetap dalam melakukan kucing tetap berpegang pada alur tirta Bu ya. Oke Pak Dani. Terima kasih Bu Pedi. Terima kasih Pak Dani. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.